Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan Muhammad Imam Rozi dengan Yesi Ramadhani di mata kuliah Manajemen dan Administrasi di Pengadilan Agama, pada kali ini akan mempresentasikan tentang pembuatan berkas-berkas perkara dan persidangan di Pengadilan Agama. Yang pertama yaitu surat kuasa khusus. Surat khusus adalah suatu dokumen yang isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Mengenai pemberian kuasa ini telah diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat untuk melakukan sesuatu untuk atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan pasal 1793 KUH Perdata lebih lanjut dapat diketahui bahwa pemberian kuasa dapat berupa akta autentik, akta di bawah tangan ataupun secara lisan. Untuk unsur yang terdapat dalam surat kuasa yaitu meliputi judul, kalimat pembuka, identitas pemberi dan penerima kuasa, jenis pemberian kuasa yaitu kuasa khusus, yang selanjutnya perihal yang dikuasakan, dan secara umum harus dicantumkan klausul hak retesi. Selanjutnya klausul pemberian hak substitusi, penutup, kemudian tanda tangan pihak terkait disertai pembubuhan materi cap atau jempol. Selanjutnya yaitu surat gugatan. Surat gugatan dapat berupa surat secara tertulis maupun secara lisan. Untuk unsur-unsur yang terdapat di dalam surat gugatan yaitu meliputi identitas para pihak yang memuat informasi tentang nama lengkap, umur atau tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat atau domisili. Selanjutnya yaitu posita atau dalil-dalil konkret yang meliputi objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan tergugat, uraian kerugian, kemudian hubungan posita dengan petitum, dan yang terakhir adalah petitum. Dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri dari dua bagian, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidiar. Selanjutnya yaitu akta perdamaian. Perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara senantiasa diharapkan. Tahap mediasi dimulai 5 hari kerja setelah pemilihan mediator, sedangkan berlangsung selama 40 hari. Tercapainya kesepakatan ataupun tidak tercapainya kesepakatan, hasil dari proses mediasi tersebut akan dibawa ke pengadilan. Apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka batas waktu yang telah ditentukan, mediator wajib menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukannya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Sedangkan bila mediasi berhasil, maka mediator akan memberitahukan kepada majelis hakim bahwa proses mediasi berhasil, kemudian dibuatkanlah akta perdamaian. Di sini kita akan membahas tentang alur tahapan-tahapan proses perkara persidangan. Setelah
para pihak mendaftarkan perkara kepada pengadilan agama terkait perkara yang sudah didaftarkan oleh penggugat maupun permohon. Selanjutnya, setelah para pihak mendaftarkan perkara kepada pengadilan agama terkait perkara yang sudah didaftarkan oleh penggugat maupun permohon. Selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Nah, sebelum ke persidangan, yang pertama itu adanya upaya perdamaian. Dalam perkara perdata pada umumnya, setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. Dan jika tidak damai, dilanjutkan dengan mediasi. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Dan jika tidak damai, maka adanya mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata pada umumnya. Maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Yang kedua yaitu pembacaan surat gugatan penggugat. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibicarakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah adanya pembacaan surat gugatan penggugat, yaitu adanya jawaban tergugat. Setelah tergugat dibicarakan, kemudian tergugat diberikan kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Setelah adanya jawaban tergugat, adanya replik penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan memberikan jawaban atau tambahan tergugat. Dan setelah adanya replik, kemudian timbullah duplik tergugat. Dalam tahap diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Tahap selanjutnya yaitu pembuktian. Pada tahapan ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Setelah adanya pembuktian, yaitu kesimpulan para pihak. Di tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Setelah para pihak itu melakukan kesimpulan, maka adanya musyawarah majelis hakim. Rapat musyawaratan majelis hakim ini bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pendapatnya atau pandangannya masing-masing, baik secara lisan maupun tertulis. Jika ada perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau disebut dissenting opinion.
Dan tahap yang terakhir yaitu putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibicarakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat maupun tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat dan tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diberikan oleh pihak yang tidak hadir itu.